Oke, selamat pagi, ketemu lagi. Nah, kali ini saya mau bahas satu pertanyaan ya, soal cartridge tinta. Ya, cartridge tinta itu kenapa suka bergaris-garis kalau di print? Apakah bisa diservis? Nah, teman-teman tahu ya, ini cartridge tinta seperti ini. Ini contohnya cartridge tinta itu ada pada printer HP dan juga Canon. Nah, seringkali ini teman-teman kalau yang biasa tanya, hasil cetaknya itu bergaris-garis, itu biasanya kalau teman-teman suka nge-refill. Nah, sekarang saya coba kasih lihat ya. Jadi misalnya yang namanya hasil cetak bergaris itu kayak gimana sih? Jadi di sini saya akan bahas tanda cartridge yang rusak dan juga contoh hasil cetak yang normal ya, yang normal. Jadi kalau misalnya kita mau nyetak terus hasil cetaknya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat di sini bergaris-garis nih, garis-garis tebal ya. Ini belum tentu rusak, belum tentu. Tapi ada juga yang hasil cetaknya kayak begini, putus-putus, terus udah di nozzle cleaning, ya nozzle cleaning, hasilnya juga pada bolong-bolong kayak gini. Nah ini bisa indikasi kalau dia punya nozzle atau lubang headnya itu ada yang mampet. Nah langkah pertama yang kita bisa lakukan adalah kita coba dengan ini, ya setiap printer ini saya ambil contoh di printer HP. Jadi setiap printer mau di Canon atau HP, biasanya nggak bahas di Epson atau di Brother ya, karena mereka tidak menggunakan cartridge, jadi kita hanya bahas di dua aja, printer HP dan Canon. Itu ada yang namanya clean cartridge. Nah, teman-teman bisa lakukan ini, clean cartridge. Di sini juga ada gambarnya, kalau hasil cetaknya itu bergaris-garis putus kayak gini. Lakukan ini 2-3 kali. Kalau misalnya udah bagus, dan terus kalian bisa lakukan yang namanya line cartridge. Line cartridge itu artinya kalau misalnya hasil cetaknya tuh nggak rata, ya, jadi agak sedikit berbayang, itu namanya alignment. Nah, coba lakukan ini, kalau misalnya sudah clean cartridge dan alignment hasil cetaknya udah bagus, normal, ya sudah, berarti cartridge-nya kembali normal. Tapi kalau misalnya udah dilakukan cleaning cartridge, tapi masih tetap hasilnya nggak bagus, nah kita coba cek lagi, ya, sebagai berikut. Ini ada, tadi kalau contoh gambar yang ini kan gambarnya garisnya putus-putus, ya, garisnya putus-putus, terus nggak mulus. Nah, tapi kalau teman-teman cetak, terus gambarnya kayak begini, kayak gini, nah, kayak begini, ya, ini kelihatan agak halus, ya, garis-garis. Ini kertasnya HVS, ya, ini contohnya pakai kertas HVS. Nah, ini kelihatan di sini hasil cetaknya ini agak sedikit kayak garis-garis putih halus, tipis-tipis. Dan juga kalau kayak begini kita cetak gambar, ya, cetak gambar di kertas HVS, nih kertasnya, hasil cetaknya nih ada garis-garis putih tipis kayak begini. Ini bukan cartridge-nya yang rusak. Ini nggak masalah dengan si cartridge. Kalau berarti kalau seperti ini hasil cetaknya normal, ya. Ini nggak ada masalah, ini cuma kita salah setting pilihan jenis kertas. Ya, kalau teman-teman ngalamin kayak gini, cetak media kertasnya HVS, cetak gambar, terutama cetak gambar bukan teks, hasilnya ada garis-garis tipis kayak begini, ya kayak begini. Nah ini udah bagus ya. Nah itu teman-teman tinggal yang namanya setting aja gambarnya, atau paper type, jenis kertasnya itu diganti dari yang aslinya plain paper, ya, itu diganti menjadi other matte paper atau HP matte paper. Nah kalau misalnya udah diganti jenis kertasnya seperti ini, hasil cetaknya itu akan lebih tebal, jadi padat. Yang tadinya kelihatannya garis-garis putih, tipis-tipis ini, itu akan bersih, warnanya akan padat. Ya, ini cuma bedanya di setting paper type-nya aja. Jadi nggak ada masalah sama si cartridge. Nah, kita kembali lagi kalau misalnya bukan masalah di sini, tapi masalah di hasil cetaknya masih putus-putus, ya, nggak bagus, udah cetak, udah di cleaning juga masih nggak beres. Nah, kita curiga, itu kemungkinan dia punya, ini gambar cartridge ya, gambar cartridge. Kemungkinan dia punya nozzle, ini namanya nozzle. Nozzle headnya ini sudah ada yang buntu. Nah, nozzle head ini lubangnya sangat-sangat super mikron. Kenapa bisa buntu? Karena satu, bisa jadi karena kita sering refill atau kita isi dengan tinta yang gak jelas ya, jadi kualitas tinta yang jelek, yang bikin mampet, itu juga bisa menjadikan ini korosi atau mampet. Jadi misalnya kita ada sudah isi tinta, kita sudah refill, dipakai pertama kali awalnya bagus, setelah itu kita simpan, kita diamkan, ya mungkin 1 minggu, 2 minggu, dia berkerak, berkorosi di dalam sini.
Jadi tintanya itu menjadi keras, menggumpal, dan pada saat dipakai lagi dia sudah tidak bisa lancar karena sudah terjadi korosi atau gumpalan di sini. Nah, ini yang namanya kenapa ada orang coba yang belajar nge-refill sendiri. Jadi dia beli misalnya seperti ini ya, refill cleaner atau head cleaner untuk melancarkan head mampet. Ini bebas, macam-macam. Mereknya, harganya juga bervariasi. Ya silakan kalau mau dieksperimen, ya nanti juga bisa lihat di YouTube banyak cara untuk manual cara kita bersihin print head. Bisa pakai cleaner, bisa kita lap pakai tisu basah, atau misalnya pakai alkohol, itu macam-macam. Ya silakan aja kalau mau di cleaning, silakan boleh dieksperimen sendiri, nggak ada yang salah. Tapi kalau misalnya masih tetap seperti itu, artinya sudah saatnya cartridge tintanya harus diganti, beli yang baru. Ya, karena apa? Karena dari si pabrikan sendiri itu sudah kasih tahu kalau yang namanya cartridge tinta itu tidak boleh tidak direkomendasi untuk direfill atau diisi ulang. Mereka rekomendasinya ganti cartridge baru untuk memberikan kualitas cetak yang bagus ya. Tapi pada kenyataannya kalau kita tahu cartridge tinta itu yang zaman-zaman dulu sampai sekarang itu kan mahal. Makanya kenapa pada diisi ulang atau direfill. Nah, solusinya buat teman-teman yang kalau lagi cari printer cartridge yang modelnya pakai cartridge yang buat jarang-jarang dipakai, pilih printer yang cartridge-nya versi hemat. Ya, jadi jangan salah beli printer. Kenapa? Karena kalau misalnya cartridge-nya udah rusak, nggak bisa di cleaning, nggak bisa dibersihin, teman-teman harus beli lagi kan mahal dan juga isinya sedikit. Nah, kalau teman-teman beli printer yang tipenya HP Ink Advantage atau Canon Ink Efficient yang ada E-series-nya, ini dia cartridge-nya hemat sampai dengan 40% dibandingkan ya. Jadi kenapa sekarang kalau yang baru mau beli printer atau menggantikan printer yang lama, yang misalnya rasanya aduh udah nggak tahan beli cartridge yang mahal, pilih si HP Ink Advantage atau Canon Ink Efficient. Ini saya jamin cartridge-nya lebih hemat sampai dengan 40% dibandingkan dengan printer lain. Artinya apa? Harga cartridge ori lebih murah, isi cetak page yield jauh lebih banyak. Artinya, cartridge Ink Advantage itu isi cetaknya atau milinya jauh lebih banyak, dia bisa cetak sampai dengan ratusan halaman, sampai dengan 480 halaman, dengan harga cartridge yang lebih murah. Ini adalah namanya cartridge versi hemat. Ya, berlaku juga di Canon Ink Efficient, tapi harus pilih tipe printernya yang sesuai dengan kategori ini. Oke, nah itu aja yang saya mau sharing, supaya teman-teman tahu juga. Ya, jadi cartridge tinta itu memang tidak direkomendasi untuk diisi ulang berkali-kali, tapi tetap bisa kalau mau dilakukan, meskipun tidak ada jaminan. Ya, tidak ada jaminan kalau hasil cetaknya akan selalu bagus. Karena kita nggak tahu, seringkali di tempat refill atau kita refill sendiri, itu tintanya kualitasnya tidak seperti yang aslinya. Oke, semoga informasinya bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau di-sharing, silakan supaya kita bisa sama-sama belajar. Dan juga channel ini mendukung dan memberikan edukasi ke teman-teman supaya tahu pilih printer tuh yang seperti apa dan juga yang hemat dan terjangkau. Oke, terima kasih dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.